Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini kita akan menyelami kisah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai ahli Al-Quran, pemuda yang tegar dalam iman, dan sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah. Dialah Abdullah bin Mas'ud, pemuda dari kabilah Hujail yang mendapat julukan Fatah Hujail. Saat masih remaja, Abdullah bin Mas'ud bekerja sebagai penggembala kambing. Pada suatu hari, Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq mendatanginya dan meminta susu. Abdullah dengan penuh amanah menjawab, "Aku tidak bisa memberikannya, karena kambing ini bukan milikku." Rasulullah kemudian meminta kambing muda yang belum beranak. Beliau mengusap ambingnya dengan doa, lalu keluarlah susu yang segar. Setelah meminumnya, Rasulullah mengusap kembali dan kambing itu kembali seperti semula. Melihat mukjizat ini, Abdullah pun langsung masuk Islam. Rasulullah mengusap kepalanya seraya berdoa, "Engkau adalah anak muda yang terpelajar." Abdullah adalah orang pertama yang berani membaca Al-Quran dengan suara lantang di Makkah di hadapan Quraisy. Ia membacakan ayat-ayat suci di dekat makam Ibrahim. Quraisy marah, mereka memukulinya hingga wajahnya berdarah. Namun ia berkata, "Musuh Allah terasa ringan bagiku sekarang. Jika kalian mau, besok aku akan membacakannya lagi." Abdullah bin Mas'ud berhijrah ke Habasyah lalu ke Madinah. Ia ikut dalam Baiat Ridwan, Perang Badar, Uhud, Khandak, hingga seluruh peperangan bersama Rasulullah. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah, ia masih berjuang dalam Perang Yarmuk. Beliau adalah sahabat yang sangat berilmu. Ia berkata, "Demi Allah, tidak ada satu ayat pun dari Al-Quran melainkan aku tahu tentang siapa dan kapan ayat itu diturunkan." Meski begitu, ia tetap rendah hati dan mengakui dirinya bukanlah yang terbaik di antara sahabat. Banyak sahabat dan tabi'in belajar darinya, di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, hingga Alqamah dan Masruq. Suatu hari Rasulullah meminta Abdullah untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Abdullah terkejut. "Apakah aku harus membacakannya untuk engkau? Padahal kepadamulah ia diturunkan?" Rasulullah menjawab, "Aku senang mendengarnya dari orang lain." Ketika Abdullah membaca surah An-Nisa hingga ayat 41, Rasulullah meneteskan air mata. Betapa agungnya momen itu. Saat sakit, Khalifah Utsman bin Affan menjenguknya. Abdullah berkata, ia hanya mengeluhkan dosa-dosanya dan mengharapkan rahmat Allah. Ketika ditawari harta, ia menolak. Namun ia berpesan kepada putri-putrinya untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam, sebagaimana sabda Rasulullah, "Barang siapa membacanya, ia tidak akan ditimpa kefakiran." Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah di Madinah dan dimakamkan di pemakaman Baqi. Saudara-saudaraku, Abdullah bin Mas'ud adalah teladan dalam amanah, keberanian, keilmuan, dan kesederhanaan. Ia menunjukkan bahwa iman sejati bukan hanya keyakinan di hati, tetapi juga keberanian di lisan dan pengorbanan dalam amal. Semoga kita bisa mengambil teladan darinya, menjaga amanah, mencintai Al-Quran, dan meneladani kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.